Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching kelompok 2 yang beranggotakan 1. Emma Puji Lestari dari TK Islam Ratnaningsih. 2. Anggi Dian Martasari dari SD Kowang Jetis. Praktik coaching dengan alur tirta bertujuan bahwa CGP dapat membentuk komunikasi praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, reaksi nyata, dan tanggung jawab. Praktik coaching kasus 1. Bu Anggi mempunyai permasalahan pada muridnya yang pada saat pembelajaran ada anaknya yang kurang fokus pada pembelajaran. Fokus anak berkurang pada saat setelah jam istirahat, yaitu setelah jam 12 siang. Bu Anggi menginginkan kalau pembelajaran pada jam tersebut anak-anak tetap fokus sehingga pembelajaran menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Bu Emma sebagai coach, Bu Anggi sebagai coachee. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Kemarin Ibu WA saya ya. Oh iya Bu, saya yang WA Ibu. Ya, mohon maaf ya Bu ya, kemarin responnya itu lama sekali. Saya baru sibuk, kemarin baru di luar. Oh Sebenarnya ada gitu, apa ya Bu? iya Bu. Iya. Nggih, kenapa ya Bu kok WA saya ya kemarin? Ini saya ingin tanya-tanya sesuatu sama Bu Emma. Oh iya. Tapi sebelum bertanya kayaknya belum kenal ya Bu ya. Tak kenal maka tak Iya, sayang. Kenal dulu ya Bu ya. iya Bu. Nama Ibu siapa ya Bu ya? Nama saya Anggi Dian Martasari, biasanya dipanggil Bu Anggi gitu kalau anak-anak memanggil. Oh, Saya dinas nggih. di SD Negeri Kowang Bu, Oh iya Bu. Kapanewon, Jetis. Dan Nggih, nggih. saya tinggal di Imogiri. Heeh, di Imogiri sebelah timur ya Bu ya? Iya, yang itu loh Bu, deket makam Raja-Raja Ibu. Bu Emma sudah pernah ke Oh sana. iya. Pernah Bu. Tinggi sekali. Kalau Bu Emma sendiri, rumahnya di mana Bu Emma? Iya Bu, kalau saya kan rumah saya di Pajangan Bu, dekat Bendung Kamijoro itu. Mungkin Bu pernah ke Oh, Bendung Kamijoro? itu bendungan yang sering buat itu ya, nyepeda-nyepeda itu ya, orang-orang pada bersepeda. Iya dulu Bu, kalau Oh, sekarang jauh sudah sekali redup. ya Bu? Iya jauh sekali pokoknya. Pajangan paling barat Bu ini, Bantul paling barat. Sudah Oh, nggih. berbatasan dengan Sedayu. Iya Bu, iya, nggih Bu. Oh iya Bu, sebenarnya di WA kemarin kan Ibu, mau menanyakan apa ya Bu ya? Apakah mungkin, ada permasalahan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Dan gimana kabar Ibu hari ini sebelum menyampaikan Alhamdulillah permasalahan Bu. yang Nggih. dirasakan? Alhamdulillah baik. Bu Emma juga baik kan? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Begini Bu Emma, kemarin itu Iya, saya dapat nomor jenengan itu dari teman saya. Ini saya nggih. ingin curhat Bu. Iya, Jadi monggo Bu, di sekolah selamat saya malam. itu, nggih, di Nggih, sekolah saya itu ada iya. anak yang kurang fokus pada jam pelajaran, tapi itu biasanya setelah jam 12 itu loh Bu, habis sholat zuhur berjamaah nanti masuk itu anak-anak pada nggak fokus itu Bu. Oh iya, berarti Bu Anggi itu punya permasalahan jika pada waktu pembelajaran setelah pukul 12-an ya, Bu, ya? Setelah sholat zuhur Nggih, istirahat ya, Bu, ya? Itu anak udah nggak iya, fokus lagi, seperti itu. Jadi Bu Anggi itu pinginnya setelah jam 12 itu
pembelajaran berjalan dengan kondusif ngoten ya, Bu, ya? Iya, betul, Nyaman, Bu. menyenangkan, Iya. seperti itu. Oh, Betul iya. sekali. Saya menginginkannya itu kalau waktu pembelajaran setelah jam istirahat, anak-anak tersebut dapat fokus mengikuti pembelajaran. Oh, iya, Bu. Sebentar, Bu, untuk pembelajaran yang setelah jam 12 itu kira-kira apakah ada materi-materi yang mungkin berat atau mungkin anak yang nggak suka seperti itu, Bu? Ya, biasanya kalau pelajaran yang berat-berat gitu seperti matematika itu sudah di pagi ya, Bu. Tadi Jadi pagi. kalau setelah sholat itu biasanya pelajaran yang tidak terlalu banyak mikir sebenarnya, tapi mungkin Oh, karena anak-anak sudah lelah mungkin ya, Bu, karena iya. seharian berada di kelas, apalagi kan ini baru aja tuh, Bu, 5 hari kerja. Jadi anak-anak itu mungkin Mmm, belum terbiasa. nggih. Iya, Bu, bisa jadi, Bu, karena kan dulu kan 6 hari ya, Bu, ya sekolahnya nggih? Nggih, Heeh, mungkin sekarang sudah menjadi 5 hari, jadi anak mungkin adaptasi dulu, Bu. Adaptasi dari 6 hari ke 5 hari, yang dulu jam 12 sudah pulang, kita jam 2 sekarang baru pulang. Mungkin anak masih gitu. terngiang-ngiang pengennya pulang cepet, tapi kok ya nggak pulang cepet, seperti itu. Nah, mungkin itu juga menjadi suatu, apa ya, Bu, ya, kejenuhan, kebosanan anak ya, Bu, ya. Nah, mungkin ada ibu di sekolah, Bu Anggi sudah melakukan apa sehingga anak bisa fokus kembali untuk dalam pembelajaran setelah jam Eee, 12? iya, Bu, saya sudah melakukan ice breaking, Oh, tapi mungkin SBY apa ya. karena ice breaking-nya itu terlalu sering dan, apa namanya, sering dilakukan kan jadi mungkin anak-anak itu, menjadi bosan mungkin ya, kok ice breaking ini lagi, mungkin seperti itu. Dan saya juga sudah melaksanakan pembelajaran di luar kelas, jadi kalau anak-anak sudah bosan gitu, saya ajak keluar, belajarnya di halaman, di dekat sawah, kebetulan kan di sekolah saya tuh dekat Nah, sawah, Bu. asik itu. Iya, nggih. Oh, Nggih, berarti tapi ya itu tetap tetap aja tapi nggak fokus gitu. iya iya. Berarti Bu Anggi sudah melakukan ice breaking, Nggih, kemudian sudah melakukan pembelajaran di luar kelas, ngoten ya, Bu, ya? Nah, nggih leres, tapi Bu. anak masih masih belum fokus, ngoten, Bu? Iya, Bu? Betul, nggih. Oh, iya. Nah, mungkin ice breaking yang Ibu lakukan itu bisa, Bu, nah agar tidak monoton, tidak jenuh, Anda bosan dan mungkin hanya itu saja, mungkin Bu Anggi itu bisa membuat ice breaking yang bervariasi, Bu. Misalkan hari ini, nanti kita buat ice breaking dengan cara bermain, nanti yang hari kedua kok bosen lagi, kita buat ice breaking yang lain lagi, Bu, dengan tepung atau mungkin dengan satu permainan yang mengajak mereka untuk saling bekerja sama, kooperatif bareng-bareng, bermain kerja kelompok ngeten niku, Bu. Mungkin kalau pembelajaran yang dilakukan di luar kelas itu bisa juga dengan mengadakan eksplorasi, Bu. Mungkin percobaan atau pengamatan, kalau tadi kan deket sawah ya, Bu, ya, sekolahnya nggih? Iya iya. Nah, mungkin Iya, Bu. bisa, Bu, Wah, dan pas ini benar materinya sekali mungkin ini. Ya, iya, saya akan misalkan mencobanya, Bu, ya dengan ice breaking yang nih bervariasi dan heeh, kemudian iya, Bu. yang ekspor itu ya. Iya, Iya, saya heeh, akan mencobanya, iya. Bu. Heeh, misalkan kalau misalnya ice breaking di luar kelas pun dilaksanakan kalau itu mengasihkan, kenapa nggak kita ambil, Bu, nggak kita laksanakan. Coba, Bu, nanti kita laksanakan di luar kelas. Nah, nanti seandainya jika di luar kelas itu kok sudah bosen anak-anak, kita cari ice breaking lagi yang lebih menarik lagi, Bu, misalkan, "Yuk kita kembali ke kelas lagi." Jika dalam kelas ice breaking-nya berhasil, nah kita juga bisa nanti hari berikutnya kita di dalam kelas, hari berikutnya kita bisa di luar kelas. Nanti pembelajaran juga bisa dilaksanakan di dalam kelas lagi. Jadi, saling bergantian, Bu, kita juga melihat kondisinya si anak-anak. Oh, di dalam kelas kan udah bisa fokus, oke kita laksanakan di dalam kelas. Kok masih hari berikutnya nggak fokus lagi, insidental, Bu, kita ambil, keputusan insidental, misalnya kegiatan insidental itu bisa kita laksanakan di luar kelas, tetapi materi yang kita sampaikan itu masih sama dengan apa yang dijadwalkan, seperti itu, Bu. Mungkin Bu Anggi pernah mencoba? Iya, saya akan mencoba, Bu, mudah-mudahan besok akan berhasil.
Iya, Bu, semangat mencoba ya, Bu, ya. Semoga besok itu, dengan apa ya, ice breaking yang menarik, bervariasi, pembelajarannya dengan berbagai media, ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas, dengan mengeksplor apa ya, lingkungan di sekitar kita itu membuat anak-anak menjadi fokus untuk belajar lagi, dan mungkin anak-anak juga akan bertanya, Bu, dengan Ibu Anggi, "Bu Anggi, besok minggu depan," misalnya, Bu Anggi ajarnya misalnya hari Selasa, minggu depan itu Selasa lagi tuh. Nah, "Bu Anggi besok hari Selasa, Bu Anggi mau ngajari kita apa ya?" Misalnya seperti itu. Nanti Bu Anggi bisa menyampaikan, "Nah, anak-anak maunya mau belajar seperti apa ya? Kita mau di dalam kelas atau mungkin di luar kelas?" Seperti itu. Nanti misalkan dalam kelas anak-anak mau membuat video atau Bu Guru, ice breaking-nya bermain atau mungkin dengan ya Bu Anggi bisa berkreasi lagi, berinovatif lagi. Kalau di luar kelas nanti Bu Anggi bisa memanfaatkan di media di dekat lingkungan sekitar sekolah atau mungkin bisa outing kelas, Bu, itu menarik sekali, Bu, nanti tapi disesuaikan dengan temanya, Bu, kalau outing kelas. Jadi Bu, Seperti itu, Bu saya akan Anggi. melakukan pembelajaran-pembelajaran yang menarik lagi supaya anak-anak dalam belajar dapat fokus walaupun setelah jam istirahat, ngoten nggih Bu. Dan selain Iya, itu Bu. saya akan memberikan, ice breaking yang variatif supaya anak-anak tidak bosan dan jenuh. Ngoten nggih Bu Emma? Mmm. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Nah, kemudian Bu Anggi setelah melaksanakan yang pembelajaran tadi, dengan ice breaking, pembelajaran yang menarik tadi itu loh, Bu, yang bervariasi, pola apa ya namanya, membuat anak tuh belajarnya kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, apa sih, Bu, komitmen Ibu yang akan dilaksanakan selanjutnya? Saya akan melakukan kolaborasi mungkin Bu dengan kepala sekolah atau mungkin dengan rekan sejawat seperti itu. Kemudian saya akan membicarakan permasalahan yang saya hadapi dan mencari solusinya mungkin bersama-sama. Ngoten Ah, Bu. iya, Bu, benar. Iya, eee, untuk selama ini, sebelum ketemu saya nih, Bu, kan ini baru ketemu nih kita. Nah, belum bertemu dengan saya, apakah Bu Anggi sudah melaksanakannya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, Bu? Sudah Bu, di itu di komunitas belajar sekolah dan juga di KKG Gugus. Oh, iya, berarti kalau di komunitas belajar sekolah itu dengan guru-guru yang di sekolah ya, Bu, ya? Nggih betul Bu, nggih. Nah, iya. Berarti kalau yang di KKG tadi itu, apa, teman-temannya banyak yang dari SD lain, Bu? Nggih betul, dari SD lain dalam satu gugus. Oh, iya. Berarti di situ nanti Bu Anggi saged bertanya dengan teman-teman yang lainnya, Nggih apakah ada saat pembelajaran mungkin bisa sharing-sharing ya, Bu, ya, apakah nggih benar, apakah di sekolah Ibu itu ada yang anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, mungkin nanti Bu Anggi saged menemukan banyak sekali solusinya, Bu, karena memang banyak teman ya, Bu, ya, di komunitas belajar tadi ya, Bu, ya? nggih betul. Mhm, dan apakah, Ibu sudah pernah melakukannya, Bu? Sudah Bu, saya itu sering sharing-sharing sama teman-teman saya itu waktu mungkin kombel atau KKG gugus gitu Bu. Ah, iya iya, Bu, nggih nggih. Iya, ya, menjadi Nggih Bu. kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, setelah banyak sekali kita ngobrol, berdiskusi, bagaimana perasaan Ibu Anggi sekarang? Alhamdulillah Bu Emma, saya dapat tercerahkan dan saya merasa lega sekali. Saya bersyukur dapat bertemu dengan Bu Emma meskipun hanya di dunia maya, tapi saya berterima kasih sekali loh Bu Emma. Iya, Bu Anggi, sama-sama. Semoga, nanti kita bisa bertemu kembali. Sebelum saya Amin. nggih, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Anggi? Sepertinya sudah Bu, saya besok bisa menghubungi Ibu lagi lewat WA mungkin nggih Bu, nanti kalau ada Mmm. kendala-kendala gitu. Sakit, Bu, atau mungkin juga bisa bertemu langsung, seperti itu, bisa Ya janjian nanti ke mungkin. kafe mana gitu ya Bu. Iya, biar itu, Bu, lebih apa ya, lebih banyak yang kita bahas, lebih banyak yang Oke, masalah-masalah mungkin yang unek-uneknya Bu Anggi, "Wah, aku kemarin tuh sebenarnya masih pengen loh, mengutarakan ini permasalahan saya," seperti itu. Mungkin nanti oke. bisa lebih Siap luas Bu, lagi ya, siap. Bu, ya? Nggih. Oke.
Mungkin seperti itu dulu ya, Bu, ya, sudah diskusi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga Bu Anggi dapat istiqomah dalam menjalankan, pembelajaran di sekolah ya, Bu, ya. Dan anak-anak Amin, yang tadinya fokus untuk belajar, nantinya akan menjadi fokus untuk belajar. Nah, amin. sekian Terima dulu ya, kasih Bu, ya. banyak, Bu Emma. Iya, sama-sama, Bu. Apabila ada salah khilafnya mohon dimaafkan ya, Bu Anggi. Sami-sami Bu Emma, saya juga minta Oke. maaf. Kita akhiri dulu, akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan sama-sama Bu Anggi. Praktik coaching kasus 2. Bu Emma mempunyai permasalahan pada muridnya yang pada saat pembelajaran ada anaknya yang jahil. Bu Emma menginginkan saat pembelajaran anak tersebut tidak jahil. Bu Anggi sebagai coach, Bu Emma sebagai coachee. Oke. Baik, di sini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Emma sebagai coachee. Ngaten nggih Bu Emma? Ya Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Saya Selamat siang, mendapatkan Bu. dari teman saya kalau Ibu ingin sekali berdiskusi dengan saya. Iya Bu, benar sekali. Jadi benar nggih, sebelumnya karena kita belum berkenalan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nggih Bu, karena Ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ngoten nggih Bu. iya. Boleh saya berkenalan dengan Ibu, namanya siapa ya Bu? Nama saya Ibu Emma Puji Lestari. Saya mengajar di TK Islam Ratnaningsih, Bu. Oh, nggih Bu, salam kenal nggih Bu Emma. Nama Iya, saya sama Bu. Anggi Dian Martasari, saya biasanya dipanggil Bu Anggi, dan saya mengajar di SD Negeri Koang. Kalau rumah saya ada di Imogiri, tepatnya di Singosaren, dekatnya Pak Bupati, Bu. Wah, dekat sekali ya, Bu, ya berarti. Nggih, Bu. Gimana kabarnya, Bu Emma? Alhamdulillah baik, Bu Anggi. Gimana kabarnya Bu Anggi? Alhamdulillah baik. Oh iya, Bu Emma kemarin ingin sekali bertemu dan berdiskusi dengan saya nggih. Kira-kira ingin berdiskusi tentang apa nggih? Iya Bu, kemarin saya tuh kan WA Ibu, terus ingin diskusi sekali Bu, kayak pengen sekali namanya Bu Angga cocok deh untuk curhat kayak gitu. Gini Bu, Oh saya tuh iya. kan di sekolah, iya di sekolah itu ada sedikit permasalahan seperti itu. Nah, di sekolah itu saya pas waktu mengajar itu ada anak-anak yang jahil Bu, suka usil pada temennya. Nah, itu bagaimana ya, Bu, untuk solusinya? Atau mungkin Ibu pernah mempunyai, apa dia, waktu mengajar juga ada anak yang seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu Emma ini mengajar di mana nggih? Di TK Islam Meranensih, Bu, saya ngampu di kelas TKB 1. Oh, iya kalau anak-anak seumuran TK itu memang kadang seperti itu nggih Bu, suka jahil karena masih anak-anak banget. Nggih, iya, si anak-anak banget, Bu, perlu perhatian yang lebih seperti itu. Nah, ya berarti Bu Emma ini ingin, pembelajaran di kelas supaya kondusif karena keadaan anak yang jahil itu, sehingga bagaimana cara mengatasi anak tersebut biar tidak jahil lagi. Ngoten nggih, Bu? Iya. Iya benar Bu Anggi, saya berharap waktu pembelajaran itu tuh, ya kondusif, nyaman kayak gitu. Jadi nggak ada anak yang jahil lagi, karena kalau ada anak yang jahil itu, kita tuh, sebagai seorang guru juga harus mendekati yang jahil itu ngelekke lah basa Jawane, ngelekke, nggatekke riyen, memperhatikan. Jadi membuyarkan anak-anak yang sudah tertib, jadi nggak tertib lagi, karena ada anak yang usul tadi Bu. Jadi saya inginnya itu pembelajaran ya yang kondusif, nyaman, menyenangkan, seperti itu Bu. Oh, iya. Oh, iya.
Bagus seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah Bu Emma ini sudah melakukan apa untuk mengatasi anak yang jahil tersebut? Iya Bu, sebenarnya kemarin juga saya sudah coba, waktu pembelajaran itu, anak yang jahil itu saya dekati dulu Bu, kalau enggak kan saya duduk melingkar, nggak pakai meja, jadi saya duduk melingkar di lantai, di atas tikar seperti itu, Oh, anak-anak yang jahil duduknya tadi saya di kelas deketin gitu iya, melingkar gitu ya? duduknya Oh, melingkar, iya menyenangkan Bu asik makanya. sekali ya itu. Asik Bu makanya, nggih. Jadi anak yang jahil tadi, saking gemesnya ya Bu ya, "Aduh kok jahil banget toh ya," gitu. Akhirnya anak yang jahil tadi saya duduknya dekat dengan saya. Tapi ya tiba-tiba Bu, sudah deket dengan Bu Guru aja itu masih jahil sama temennya, kayak gitu. Tapi ya agak berkurang sedikit Bu. Nah terus selain itu saya juga, sebelum belajar atau mungkin waktu anak kondusif, terus setelah berdoa itu saya selalu mengingatkan Bu, kesepakatan apa yang sudah disepakati di kelas misalkan, terus nanti ada anak yang saling mengingatkan, "Satu Bu Guru, saling menyayangi teman, sayang teman," seperti itu. Nanti yang kedua itu ada tertib. Nah, jadi anak-anak ingat kembali, Bu, oh saling menghormati, Bu, terus saling menghargai, tidak menjelek-menjelekan temannya, seperti itu. Banyak sekali, Bu, ingat-ingat. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang jahil bagaimana? Itu Bu, belum sayang temennya, seperti itu. Jadi itu agak agak berkurang, Bu, yang jahil tadi mereda sebentar. Nanti kalau udah mereda, itu usil lagi, seperti itu, Bu. Tapi Lagi. alhamdulillah heeh, usil lagi, tapi alhamdulillah Bu, apa namanya, kondusif seperti itu, kondusif sebentar gitu. Jadi, emang butuh proses Bu, seperti itu, tidak instan ngoten niku. Nah, itu yang sudah Bu Emma lakukan sebenarnya sudah bagus ya, sudah mengingatkan kesepakatan kelas, sudah mendekati gitu. Itu kesepakatan Mhm. kelasnya itu Bu Emma buat dengan anak-anak gitu ya? Iya Bu, senang sekali Bu, asik bersama anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Walaupun sudah dari awal tahun mungkin ya Bu ya kita membuatnya, tapi setiap hari itu kita juga harus mengingatkan mengingatkan, karena kan masih anak-anak TK ya Bu ya, pemahaman juga masih dari kecil, dari awal seperti itu. Jadi kita juga apa namanya, memberitahukan juga pelan-pelan, alon-alon ngeten niku Bu. Alon-alon waton kelakon, ngoten nggih Bu? Nah iya Bu. Baik Bu, dengan yang tadi sudah Bu Emma lakukan, mungkin saya ada sedikit sharing ya untuk mengatasi perilaku anak yang nakal atau jahil di kelas. Itu memang Iya Bu, memerlukan pendekatan yang beragam Bu, tergantung iya. pada situasi dan karakteristik dari anak tersebut. Nah, Oh mungkin nggih. yang pertama tadi sudah Bu Emma lakukan dengan pendekatan, berarti kan Bu Emma sudah melakukan komunikasi dengan mengajak bicara dengan lembut dan terbuka, ya kan? Iya Kemudian Bu. Bu Emma apakah juga menanyakan alasan di balik perilakunya gitu? Mhm, iya Bu, sempet kemarin menanyakan, ya itu, di rumah itu bapak ibunya pulangnya kan kerja sore, jadi nggak di rumah itu udah nggak bisa main seperti itu. Jadi mungkin, anak tersebut tuh kurang perhatian Bu di rumah, jadi mencari perhatian di sekolah. Itu, ya tadi Bu, usil dengan temennya lah, ini itu, pas pembelajaran nggak tertib, seperti itu. Pengennya tuh usil aja, karena ya satu itu Bu, untuk mencari perhatian, di rumah itu ya kurang perhatian juga sama orang tuanya. Oh, jadi di TK-nya Bu Emma ini sudah full day nggih, jadi Iya, dititipkan ngoten nggih nggih anak-anaknya itu? sampai sore. Ya. Iya, ada yang sampai Ya sore itu tadi Bu, yang sampai sore. yang pertama itu tadi dengan komunikasi terbuka dan sudah Bu Oke, Emma lakukan. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa, eee, dengan pujian dan penghargaan, reward gitu ya. Mungkin oh dengan iya itu memberikan banget. reward atau pujian itu ketika anak yang jahil tadi itu melakukan hal yang Mhm, baik, mungkin ini bisa meningkatkan, motivasi anak itu untuk berperilaku lebih baik lagi di kelas. Mungkin misalkan anak tersebut yang jahil itu ya Bu, misalnya iya. membantu Bu Emma mengambilkan tas misalnya, terus nanti Bu Emma beri apresiasi dengan memberikan reward atau, "Wah, keren sekali anak soli atau solihah sudah membantu Bu Emma mengambilkan tas," seperti itu. "Besok seperti ini lagi, ini good job sekali sudah melakukan hal yang baik," itu. Atau mungkin juga dengan kita harus melibatkan orang tua ya Bu, iya kan Iya, Bu? iya Bu, Karena benar kan sekali Bu.
Ya, orang tua itu kan yang membantu mengatasi, perilaku dari anak tersebut. Kita tidak tahu anak tersebut di rumah bagaimana, berarti kan itu kita butuh bantuan dari orang tuanya. Ngoten nggih, Bu. Yang kedua itu apa, Iya, Bu. yang ketiga tadi Yang dengan ke melibatkan orang heeh, tua, mhm. atau bisa juga dengan Ibu Emma itu melibatkan atau kolaborasi dengan rekan guru mungkin yang ada di TK Ibu. Sudah dilakukan belum ini, yang kolaborasi? Kolaborasi, kemarin sempat Bu kan tiap hari Jumat itu ada evaluasi. Jadi di situ saya sharing juga Bu permasalahan di kelas seperti ini, ada yang USI dari kami pun juga alhamdulillah ya tidak di kelas kami aja Bu, di kelas lain pun juga ada yang jahil kayak gitu. Jadi saling sharing, saling, "Oh gini loh Bu nanti kalau ada yang jahil, kita tanyakan sama orang tua bagaimana perilakunya di rumah, seperti ini misalkan, terus nanti di sekolah bagaimana." Saya juga diberi saran Bu untuk, "Coba Bu WA sama Ibu atau mungkin saat jemput nanti berkomunikasi," seperti itu. Jadi banyak Oh sekali Bu udah saya iya. lakukan, nggih. Kalau kalau kolaborasi ini dengan mungkin dengan rekan guru lain juga bisa, Bu. Misalkan di pertemuan kalau di TK itu apa, IGTK atau KKG Bu, juga nih namanya, eee, KKG sama GTKI Bu ada di Oh ya, mungkin bisa iya. waktu di KKG saat pertemuan gitu, Bu Emma bertanya kepada teman atau rekan guru yang berada di sekolah lain, kan kalau KKG itu tidak hanya sekolahnya Bu Emma, jadi bisa bertemu Iya, dengan sekolahan lain, mungkin Bu Emma bisa bertanya kepada teman, dari sekolah lain, "Saya punya kendala seperti ini, ada anak saya yang suka jahil," misalnya seperti itu, "apakah di iya sekolah Bu, Ibu juga ada dan apakah Ibu sudah tahu strategi untuk mengatasi anak tersebut. Nah, jadi bertukar atau sharing dengan rekan guru lain. Ngoten, Bu, mungkin ya. iya iya Bu, sakit-sakit seperti itu. Kemudian juga bisa, Bu, dengan bimbingan konseling. Kalau di SD itu bimbingan konselingnya itu guru kelas nggih, kalau di SMP mungkin, BK itu sudah ada sendiri. Kalau di TK Nggih. kira seperti SD mungkin ya, Bu, bimbingan Kalau di TK, konselingnya? itu Bu, kan kita setiap hari nggih Bu nggih, kalau BK kayaknya belum ada Bu. Jadi kita Belum ada, ya? juga ya jadi penerapannya itu ya setiap hari itu kita beritahu, kita ingatkan, terus nanti kalau memang ada perlakuan anak yang memang jahilnya mungkin udah melewati batas, seperti itu ada yang mungkin mukul atau bagaimana, kita baru nanti komunikasi ke orang tua. Ini sebenarnya di rumah Iya. tuh ada permasalahan apa atau bagaimana perilakunya. Mungkin bimbingan konselnya ya seperti itu Bu, wujud wujud Iya dari iya. mungkin gurunya ya Bu ya, Mungkin hampir kalau sama gitu dengan yang di SD, Bu, juga seperti iya, itu. nggak sama Bu, iya, Iya. sama. Kadang kalau di SD itu bisa mendatangkan itu dari kepolisian, dari polsek Oh, atau iya, dari, mhm. apa, Koramil itu, Bu, kadang kami juga mendatangkan dari situ. Ah, nggih, Mungkin bisa ada berarti lagi, Bu, caranya dengan ini, Bu iya Bu? Emma menjadi model perilaku positif. Jadi Bu Emma itu bisa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, seperti Iya, itu. Jadi nggih. mulai dari Bu Emma melakukan hal-hal yang baik, nanti anak mungkin akan ikut melaksanakan, gitu nggih Bu Emma? Iya Bu, Dan yang terakhir insyaallah ini Bu. kuncinya ini, dan terakhir, kuncinya itu adalah kesabaran dan pengertian. Nggih mboten, Bu? Wah, iya Bu, leres sekali, betul itu Bu. Iya. Semangat pokoknya ini Bu. Ya karena apa kok penting? Karena, eee, penting untuk bersikap sabar ini memiliki nganu Bu, peranan penting sekali. Dengan kita sabar itu bisa menghadapi anak yang nakal tadi, yang jahil itu, nanti bisa menemukan solusi yang lebih cepat. Nanti kalau kita, biasanya kalau perempuan apalagi pas PMS ya Bu, itu kan bawaannya uring-uringan jadi nggak Iya, sabar. terus yang Jadi, pengennya saya matang yakin kan. kalau iya, kalau Bu Ema saya yakin pasti over sabar ini. Berlatih Jadi bisa bersabar Bu ini. bisa apa Mmm, namanya, menghadapi situasi tersebut dengan sabar. Jadi iya menangani Bu, perilaku anak yang nakal itu memerlukan waktu, kemudian kesabaran, kemudian kerjasama dari berbagai pihak, mungkin juga dengan pendekatan atau melibatkan, dari dukungan orang tua. Ngoten nggih, Bu?
Iya Bu, terima kasih Bu. Kita tadi berdiskusi ini kita sharing-sharing apakah Ibu Emma ini akan melakukan komitmennya tadi yang sudah kita sharing-sharing ini. Iya Bu, semoga nanti saya bisa melaksanakan komitmen saya untuk selalu apa nggih, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan rekan sejawat di luar sekolah untuk, melaksanakan permasalahan-permasalahan pemecahan masalah sehingga nantinya di pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah itu bisa berjalan dengan kondusif, nyaman, dan menyenangkan seperti itu. Dan anak yang usil jahil tadi itu sudah nggak jahil lagi seperti itu. Dan Nah, iya Bu, nggih. iya sekali Bagus sekali nanti itu Bu, nggih, mhm, bagus sekali nggih. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan apa yang, amin amin menjadi Bu. tujuan dari Bu Emma tadi membuat anak yang tadinya jahil, itu menjadi tidak jahil lagi, mau mengikuti pembelajaran dengan baik dan teman-temannya tidak merasa terganggu, ngoten nggih Bu? Iya iya Bu, benar sekali Bu. Baik Bu Emma, setelah kita berdiskusi sharing-sharing hari ini, kira-kira bagaimana perasaannya Bu Emma? Alhamdulillah sudah lega sekali, Bu. Sudah bisa curhat, sudah bisa melepaskan unek-unek di dalam pikiran sini, Bu. Pokoknya udah banyak sekali dan dapat tercerahkan dan apa yang sudah Ibu Anggi sampaikan tadi, semoga saya dapat melaksanakan dengan baik ya, Bu, ya. Dan insya Allah nanti akan saya Amin. praktekkan di sekolah, Bu. Nggih, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita laksanakan tadi sharing-sharing bermanfaat nggih, Bu. Iya, Bu, bermanfaat sekali, Bu, pokoknya. Apakah ada lagi yang akan Bu Emma tanyakan? Sepertinya itu dulu, Bu, besok lain waktu saya WA lagi ya, Bu, ya, atau kita mungkin Ya, bisa baik. ketemu Nanti langsung. ya, betul, nanti kita bisa sharing-sharing lagi via WA. Iya, via WA juga Setelah bisa kita bisa nggih. berkolaborasi dengan hal-hal positif yang lain nggih, Bu Emma nggih. Iya, benar Saya sekali, Bu, tunggu betul. pokoknya. Nggih, Iya, Bu. terima kasih Bu Emma. Iya, Bu, sama-sama. Nggih, sampai ketemu kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang telah kami praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.